Hai, selamat malam. Hari ini jumpa lagi ya dengan saya untuk membacakan readingan ya. Hari ini readingan untuk Pisces ya, orang yang meninggalkan Pisces ya. Kita lihat dari kondisi masa lalu, kondisi sekarang dan pesan universe kepada Pisces ya. Jangan lupa ya di like ya, di komen dan di subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Dan saya minta kebijaksanaan untuk para Pisces ya, untuk lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini ya, dikarenakan ini bukan 100% jalan hidup kamu, tetapi ini juga bukan hanya sekedar permainan, dikarenakan ini permainan energi, sehingga saya menuntut kalian untuk lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini ya. Oke, yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu jadikan bahan untuk dapat mengambil solusi ya di kemudian hari ya. Oke, kita langsung saja ya, kita baca doa. Baik, kita kocok kartunya ya. Kalian fokus pada kartu dan sambil membayangi orang yang ingin kamu readingkan ya. Oke, kita kocok kartunya. Pisces, orang yang meninggalkan Pisces. Kondisi masa lalu saat ini dan pesan universe kepada Pisces yang meninggalkan Pisces. Oke, kita lihat kondisi masa lalunya, mengapa dia meninggalkan kalian ya. Apakah ada masalah ataukah bagaimana? Kita lihat. Pisces ya. Oke. Kita rapikan kartunya. Oke, kondisi masa lalu ya. Saat dia meninggalkan kamu ini, saya lihat memang ada beberapa dari Pisces ya. Kamu berfokus pada mantan kamu ya. Ada juga mantan suami istri ya. Saya lihat juga ada yang berfokus pada saudara ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Dan sahabat ya. Sahabat dan partner ya, sahabat atau partner kerja atau relasi ya, saya lihatnya seperti gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya, mengapa mereka meninggalkan kamu ya, kondisi masa lalu ya. Saya lihat untuk yang masih berpacaran ya, saya di sini masih mengejar karir ya, masih ingin fokus pada karir ya. Kalian memang di sini masih ego ya, saya lihatnya, yang masih berpacaran dan sekarang sudah putus ya, hubungannya sudah putus saat ini. Dia ingin mengejar karir ya. Kalau sekolah berarti dia studi ya, dan kalau seandainya dia kerja berarti dia dia yang mengejar cita-cita dia ya. Dia mau kestabilan ya, dia mau kestabilan khususnya baik materi ya, keuangan ya, dan semuanya ya, baik posisi pada saat dia bekerja ya, artinya jabatan. Dia ingin kestabilan hidup aja, saya lihatnya ya. Untuk dia, untuk yang orang yang kamu fokuskan ini, dia tidak dia tidak menomorsatukan cinta ya. Dia lebih ke karir ya. Jadi kenapa dia meninggalkan kamu ya? Karena dia mau kestabilan hidup ya. Dia ingin mengejar cita-citanya dan dia tidak mau mendahulukan ego dia atau nafsu dia ya. Dia lebih berpikiran positif agar kehidupannya ke depan lebih baik ya. Karena saya lihat memang orang yang kamu fokuskan ini, yang mantan kamu ini, dia memang tulang punggung keluarga ya. Ada beberapa tulang punggung keluarga, sehingga dia harus lebih bijaksana dan lebih dewasa, dan harus
betul-betul bisa bertanggung jawab untuk keluarganya ya. Bukan hanya kamu aja, tapi untuk keluarga besarnya yang memang harus dia ini ya, karena masih ada adik-adiknya yang harus dia biayai dan macam-macam ya. Jadi dia lebih ke logika aja saya lihatnya ya. Dan kalau yang suami istri ya begitu ya, ada memang sedikit orang ketiga ya, pihak ketiga, triparty ya, dikarenakan memang nafsu aja ya. Dan ada mereka meninggalkan kamu karena memang pekerjaan yang betul-betul harus dia pilih ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan daerah ya, karena memang saya lihat di sini yang sudah berkeluarga juga selain triparty, dia juga mencari kestabilan hidup sama seperti yang pada saat masih single ya, yang orang yang masih ini ya, orang yang sudah nikah juga gitu ya, lebih ke karir ya, saya lihatnya gitu. Jadi dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan anak istri itu demi karir ya. Artinya dia mengejar, mencari betul-betul sebongkah berlian untuk keluarganya ya. Tetapi kalau di sini dia masih bersama kamu ya, orang yang mengejar karir ini, saya lihatnya sih dia meninggalkan keluarga dalam artian positif ya. Tetapi kalau yang triparty ya itu ya yang nanti kita bahas ya, kenapa sampai bisa begitu ya. Karena kalau yang untuk apa dibilangnya, sebagian Pisces ya, sebagian Pisces memfokuskan orang atau suami atau istri yang memang berada di luar kota, keluarga ya. Kenapa dia lebih meninggalkan ya? Dia bukan meninggalkan kalian secara begitu aja, tidak ya. Tapi ini untuk kalian juga ya. Itu memang ada hak pilihan dan ada yang harus dikorbankan ya. Dikorbankan keluarga karena ya dia mengejar kestabilan keuangan dan itu untuk masa depan keluarga ya. Seperti gitu. Tapi kalau untuk yang orang ketiga ya itu karena pertama nafsu, yang kedua juga saya lihat ada banyaknya terlilit hutang ya, sehingga dia manipulasi dalam artian mencari kestabilan ekonomi dengan cara instan ya, dengan adanya orang ketiga ini yang bisa membantu dia untuk mendapatkan kestabilan itu, dia berpaling dari kamu ya. Entah dia meninggalkan istri, atau kalau seandainya sudah anak berarti ya anak istri dia tinggalkan, atau suami ya, artinya energinya bisa terbolak-terbalik ya, vice versa gitu ya. Intinya kestabilan hidup aja ya, karena kondisinya Pisces ya yang sudah berumah tangga ini memang dipenuhi banyak masalah ya, dikarenakan terlalu banyaknya saya lihat di sini angsuran ya, hutang piutang ya, sehingga yang sudah berumah tangga yang berpaling ke orang ketiga itu lebih ke finansial ya, lebih ke finansial ya, sehingga ya dengan cara instan. Karena untuk cara yang agak tidak instan lama baru bisa mendapatkan hasil, sedangkan ini apa ya kalau dibilangnya ya, dia harus butuh cepat ya, jadi harus instan dia dapatkan dengan cara yang tidak ya yang tidak diinginkan ya. Karena ya saya juga lihat memang di sini ada nafsu juga ya, dikarenakan egonya lebih diandalkan ya, sehingga antara keuangan, nafsu dan macam-macam semuanya menjadi satu. Dan orang yang artinya orang ketiga ini ya dia bisa memenuhi kebutuhan itu semuanya ya, yang orang yang kamu fokuskan ini dia lebih memilih itu karena pertama dapat kestabilan, dapat kepuasan dan macam-macam, perlindungan juga ya, dan tidak ada keributan ya. Karena saya lihat orang yang sudah berumah tangga ini, orang yang kamu fokuskan sering cekcok ya, sering cekcok masalah keuangan ya, sehingga pusing, akhirnya jalan pintas ditempuh ya. Intinya seperti begitu ya, masalah keuangan sih saya lihatnya ya. Dan kalau kamu memfokuskan pada sahabat ya atau saudara ya, saya lihatnya ya sama, kalian mengejar cita-cita ya, mengejar bisnis, mungkin satu ada relasi partner ya, adanya kerjasama ya antar bisnis, tetapi dalam perjalanan adanya kesaling tidak jujuran, ada yang mencurangi ya, sehingga saya lihat di sini memang ada beberapa ya dari Pisces ya, orang yang kamu fokuskan ini entah sahabat, saudara, atau kamu punya partner atau relasi ya, sampai
artinya bentrok ya, sampai adanya kontak fisik dan ujung-ujungnya sampai ini ya, apa dibilangnya, langsung diajukan ke ranah hukum ya, kayaknya saya lihat seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini adanya yang menuntut keadilan dan menuntut perbaikan ya, artinya nama baiknya ya, saya lihat seperti gitu. Karena ada beberapa yang merasa dirugikan dengan tercorengnya nama baik ya, dan juga karena kerugian materi ya, saya lihatnya seperti gitu. Sehingga kalian ribut, ada bentrok kontak fisik, dan ujung-ujungnya lari ke masalah hukum ya, dikarenakan kasusnya juga sudah melibatkan banyak pihak, yang banyak yang dirugikan, sehingga mau tidak mau jalan satu-satunya harus ranah hukum ya, untuk dapat artinya itu solusi yang terbaik menurut kamu ya, walaupun teman kamu, sahabat kamu, partner kamu, bahkan saudara. Saya lihat gitu ya. Ada beberapa Pisces yang memang mengapa sampai orang yang meninggalkan kamu ini, baik saudara, partner kamu, sahabat ya, beberapa yang kamu fokuskan itu ya. Pertama awalnya bagus ya, tetapi pada saat pertengahan ada ketidakcocokan dan ada beda argumen ya, tidak sinkron aja seperti kesepakatan awal ya, dan ada penipuan ya, sehingga kamu menuntut ketidakjujuran menuntut kejujuran dari orang yang kamu fokuskan ini, dan menuntut juga tanggung jawab dia ya, dengan apa yang sudah dia perbuat, tetapi tidak kunjung datang. Akhirnya mau tidak mau ranah hukum yang kamu pakai ya. Ini vice versa ya, entah energinya di kamu atau di orang yang kamu fokuskan ya. Itu yang saya lihat ya. Mengapa sampai dia bisa meninggalkan kamu ya, karena ada sakit hati, intinya gitu aja. Dan sebaliknya kamu pun sakit hati ke dia ya, karena soal penipuan ya. Oke, kita lihat ya, apakah kondisi untuk sekarang ya, Pisces, orang yang kamu fokuskan itu ya, kondisinya kalau saya lihat yang berpacaran, yang kamu fokuskan ini mantan kamu, dia sudah happy dengan petualangan dia. Saya lihatnya gitu, dia masih berpetualang ya. Orang yang kamu fokuskan ini dia berpetualang, masih mencari cinta yang baru ya. Saya lihat dia juga lebih dewasa dengan adanya masalah-masalah dari kalian ya, artinya dia dapat pembelajaran, dan begitupun kamu ya. Tetapi kalau saya lihat untuk bersatu kembali dengan kamu, kayaknya tidak ya, karena memang sebagian dari kamu ataupun dia adanya ini ya, lebih ingin berteman aja ya, saya lihat begitu ya. Tapi basically hati kamu tertutup ya, dikarenakan memang trauma masa lalu dengan dia ya. Tapi hubungan kalian saya lihat di sini sudah lebih kekeluargaan ya. Tetapi kalau untuk sampai mau seperti dulu lagi kayaknya tidak ya, dikarenakan ya kalian lebih ingin mencari cinta yang bisa lebih dewasa dibandingkan hubungan yang kekanak-kanakan ya. Karena saya lihat di sini yang orang kamu fokuskan ini memang dia masih childish ya, dan kalian pun masih seperti gitu ya. Jadi sama energinya ya, masih kekanak-kanakan, tidak ada saling mengimbangi, tidak ada saling berkorban, maunya layani, mau fokuskan, selalu mau artinya kalian berdua nih mengedepankan ego aja saya lihatnya ya. Jadi sekarang ini kalian berteman, silaturahmi, tetapi kalau untuk mau seperti dulu lagi kayaknya saya lihat enggak ya. Dan sama, kamu pun berpetualang juga mencari orang yang cinta baru ya, yang sesuai dengan ritme kamu, sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan karakter kamu, sesuai yang ingin kamu mau gitu ya. Dan dia pun sama ya, karena saya lihat ini kamu nih orangnya ini ya, sama dengan dia tuh cerminan pribadi kamu ya. Jadi sinkron gitu ya, apa yang kamu mau itu pun yang dia mau ya, apa yang kamu ingin lakukan itu yang dia lakukan ya. Padahal kalau berhubungan ya menjalani satu hubungan tuh harus ada yang ini ya, ada yang saling melengkapi ya.
mengimbangi lah kekurangan dia, berarti saya harus imbangi. Tapi kalau kalian berdua saya lihat kayaknya mirror ya, jadi sama-sama saling egois ya. Tetapi untuk luar daripada sisi percintaan, sisi pertemanan, kalian enjoy baik seperti biasa, silaturahmi seperti biasa ya, malah lebih dewasa. Tetapi kalau bicara dalam hati ya, intern seperti pada saat kita bicara masa lalu lagi, kalian memang ada trauma ya, seperti begitu ya, karena memang adanya ini ya, kalian pada saat pacaran dulu saya lihat memang adanya ketidakjujuran, terlalu cemburu ya dari satu pihak ya, ada tekanan juga ya. Tetapi basically kalian sudah enjoy, sudah menjalani kehidupan masing-masing, dan saya pun lihat kalian malah lebih tenang, lebih fokus pada diri kamu dan mencari kebahagiaan sendiri dan belajar dari hubungan kemarin ya. Jadi kamu malah tambah dewasa lagi dibandingkan dengan berhubungan dengan dia masih childish. Kamu lebih banyak introspeksi diri, akhirnya sekarang kamu lebih dewasa ya. Kalau kalian berdua lebih dewasa ya, saya lihatnya seperti gitu untuk saat ini ya. Ya itu bagus ya, artinya walaupun sudah berpisah, sudah tidak, tapi silaturahminya bagus dan ada pembelajaran dari kehidupan masa lalu yang kamu ambil, yang akhirnya kamu menjadikan patokan untuk memperbaiki diri ya. Itu bagus ya, artinya Pisces ya, good luck ya. Karena biasanya kan kalau orang ada bermasalah sudah ribut-ribut, malas, malah egonya ditambah ya, tidak mau introspeksi diri, maunya betul aja, saya yang betul ya. Saya lihat di sini kalian berdua lebih dewasa, tetapi untuk menjalani kehidupan berpacaran ataupun apa, saya nggak terlalu ini ya, saya nggak terlalu melihat ada untuk penerimaan kembali ya, karena memang saya lihat di sini masalahnya berat ya. Ada beberapa yang memang tidak disetujui orang tua ya. Terus yang kedua, dia mencari kestabilan ekonomi. Yang ketiga, saya lihat di sini kalau dibilang ya ada perbedaan agama ya, memang dalam artian memang kalian berpisah ini itu yang benar ya. Kamu lebih dan orang yang kamu fokuskan ini lebih berpikir bijaksana, saya lihatnya seperti gitu ya untuk sekarang ya. Lebih mengedepankan logika dibandingkan hati ya, saya lihatnya gitu. Itu yang untuk single ya, yang udah putus ya, mantan. Sedangkan kalau yang sudah menikah, ya itu yang saya bilang adanya orang ketiga ya. Dia lebih menginginkan, artinya kestabilan hidup ya, tidak mau susah, tidak mau repot ya, ingin hidup enjoy, enak, terus lebih nyaman ya, saya lihatnya gitu ya. Makanya dia meninggalkan kamu karena kenyamanan itu tidak dapat dia dapatkan dari kamu. Dia mendapatkan kenyamanan itu dari seseorang yang triparti, orang ketiga itu ya. Dia rela meninggalkan kamu dan keluarga ya karena kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan juga seks, dan ada kebutuhan lebih ingin diperhatikan, disayang, dimanja ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Kalau dia laki-laki ya memang dia manja, dia nggak bisa menjadi pribadi laki-laki yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dia lebih malah kekanak-kanakan kalau posisinya pria ya. Kalau posisinya wanita ya wajar ya, artinya memang dia butuh sosok seorang pemimpin, seorang yang bisa diandalkan, seorang yang dia bisa melindungi dia, bisa menstabilkan ekonomi dia, dan bisa mewarnakan hari-hari dia ya, kalau untuk perempuan ya. Tetapi kalau untuk cowok ya orangnya agak malas ya. Kalau seandainya kamu memfokuskan pada mantan suami ya, orangnya kekanak-kanakan, dia lebih rela meninggalkan keluarga dibandingkan mengemban tanggung jawab yang harus dia emban ya, artinya sebagai kepala keluarga ya. Childish, tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya gitu ya, saya lihatnya seperti gitu. Dan kondisi sekarang saya lihat
dia merenung ya. Ya memang apa yang ingin dia dapatkan dari tripartinya memang dia dapatkan, tetapi hatinya juga gitu ya, dia mau kembali ke kalian juga. eh Dia sudah malu ya, bukan malu ke kamu, bukan malu ke anak ya, tetapi malu ke keluarga besar ya. Kenapa sampai dia rela meninggalkan kamu ya, padahal dulu dia penuh dengan tipu daya ya, artinya dia lebih bertopeng ya, dia lebih apa ya dibilangnya, dia lebih banyak drama ya, sehingga perpisahan kamu itu lebih ditujukan ke kamu, bahwa kamu itu yang dalang dari perpisahan kalian ya. Padahal sebenarnya tidak, tapi dia mau mencari apa ya bahasanya, perlindungan ya, perlindungan buat dirinya ya. Jadi dia egois sekali, dia hanya mau kestabilan hidup untuk dirinya, mau ini, dan tidak mau disalahkan atas yang dia perbuat ya. Semua intinya kamu yang salah, kamu yang ini, kamu gitu ya. Dan intinya seperti gitu. Dan sekarang dia menyesal ya. Memang dia terpenuhi ya kebutuhan secara finansial, tetapi hatinya dia tidak ya. Dia tidak bahagia secara 100% dengan tripartinya ya. Karena saya lihat di sini juga ya begitu. Tidak ada kepuasan dalam dirinya ya, walaupun triparti orang ketiganya memberikan apapun ya yang dia inginkan, tidak ada kepuasan karena ini orangnya ini ya tidak pernah merasa bersyukur ya. Orang yang kamu fokuskan ini tidak pernah merasa bersyukur, selalu ingin lebih dan lebih ya. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan ya. Jadi dia sudah mendapatkan kestabilan hidup dengan cara yang instan, dengan cara yang begitu ya, mengorbankan keluarganya, tetapi dia juga kurang puas ya, seperti gitu ya. Orangnya juga terlalu berambisi untuk ya berambisi secara materi ya, tidak mau bekerja keras ya. Jadi itu karena cara instan, bukan dari keringatnya, sehingga dia tidak ada kepuasan ya, karena tidak mau gerak, tidak mau action ya. Dia lebih banyak ke teori tetapi actionnya nggak ada. Jadi dia mendapatkan, tetapi karena tidak ada daya juang, dia kurang puas, dia kurang apa ya kalau dibilang ya gitu, tidak ada rasa kesyukuran aja ya. Saya lihatnya seperti gitu untuk orang yang sudah berumah tangga ya, yang artinya mantan suami atau mantan istri ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kalau seandainya kalian yang berumah tangga yang masih sama-sama ya, ada juga kan yang ini pergi meninggalkan kalian demi karir ya. Jadi kalau saya bilang di sini meninggalkan kalian demi karir ya, itu bukan satu hal yang kita anggap bagaimana, tapi itu memang suatu pilihan yang jalan terbaik buat keluarga ya. Memang dia meninggalkan kamu bukan berarti dia tidak suka sama keluarga atau menduakan keluarga, tidak ya, tetapi memang harus seperti begitu, harus ada pilihan, harus dia bekerja di tempat yang jauh ya, untuk mendapatkan uang untuk bisa menghidupi keluarga ya. Dan itu dalam hati dia juga sebenarnya dia ingin dekat dengan keluarga, bukan berarti dia mau menjauh, tetapi ya itu suatu resiko dari pekerjaan ya, dan harus memilih ya. Dan dia lebih memilih ke karir dia ya, untuk menunjang kehidupan dari keluarganya nanti ya. Saya lihatnya begitu. Dan orang yang sudah ya, seandainya kalau yang kamu fokuskan ini suami atau istri yang memang dia berkarir untuk keluarga, yang saya maksudkan tidak ada triparti, dia bijaksana. Saya lihat orangnya bijaksana ya. Dia penyayang, dia berfokus pada masa depan ya. Pokoknya intinya saya lihat dia dewasa ya. Saya lihatnya seperti gitu dibandingkan yang dengan triparti tadi ya. Bisa kamu fokuskan di mana energi kamu ya, entah ini di energi kamu ataukah energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan kalau yang sahabat ya itu sama ya, adanya ini ya, kondisi masa sekarang sudah cuek ya, malah tidak ada yang bersahabat ya.
Yang bersahabat ini ya, tidak ada komunikasi ya, sahabat, partner ya, dan yang kamu fokuskan itu saudara, tidak ada komunikasi ya, dia membisu ya, ya seperti begitu ya. Jadi kehidupan nyata kamu dengan dia sudah nggak seperti dulu lagi, tidak ada komunikasi, diam-diaman, cuek, malah kamu anggap dia musuh, atau sebaliknya dia anggap kamu musuh ya. Karena ya itu, adanya ketidakadilan, merasa ada dirugikan, dan satunya merasa ya apa ya, ya pokoknya intinya saya lihat untuk yang orang kamu fokuskan ini partner kerja, dia dendam ya, entah kamu atau entah energi dia ya. Dendam bukan berarti harus membalas, tidak, tapi sakit hati ya. Jadi untuk berkomunikasi seperti dulu lagi nggak ada ya, lebih mencari partner baru lagi ya, dan dia banyak, dan dari kamu dan dia juga banyak mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya ya, sehingga menjadi patokan untuk ke depan kalian bisa lebih baik lagi ya. Oke, Pisces ya, itu yang bisa saya readingkan. Dan untuk terakhir ya, pesan universe kepada Pisces ya, jalanilah hidupmu ya dengan penuh keceriaan ya, jangan pernah membawa masa lalu ke masa sekarang ya, fokuslah pada masa depan ya, masa lalu tinggalkan aja ya, yang baiknya diambil, yang buruknya tinggalkan aja ya. Tidak usah mengenang orang toksik ya, ataupun orang energi negatif, itu dibuang aja, dilepas ya. Sambutlah energi positif, berikanlah cinta baru, ataupun cintailah dirimu dulu sebelum kamu membuka hati untuk cinta baru ya. Saya lihat di sini Pisces, untuk Pisces ya, universe sudah memberikan banyak rezeki buat kamu ya, khususnya buat yang sudah berumah tangga ya, yang memang tadi yang saya bilang, kamu ditinggalkan karena pasangan atau orang yang kamu fokuskan ini meninggalkan kamu karena kondisi ekonomi ya. Karena saya lihat di sini seputar keuangan aja ya. Untuk basically untuk Pisces ya, kamu happy dengan diri kamu dulu, universe memberikan kamu banyak rezeki ya. Saya lihat ke depan banyak rezeki ya, karena orang Pisces ini orangnya ini ya, lebih action ya. Saya lihatnya ke depan kamu tuh lebih action ya, lebih move on juga, lebih berserah kepada sang pencipta ya, lebih tenang dan lebih dewasa juga ya dalam mengambil keputusan. Saya lihatnya Pisces, dari setiap masalah yang kamu dapatkan, kamu mengambil pelajaran dari setiap masalah itu, kamu belajar dan kamu introspeksi diri kamu ya. Jadi saya lihat Pisces semakin dewasa dari setiap masalah-masalah yang kamu hadapi. Kamu sudah tambah dewasa, tambah hebat, dan lebih bijaksana dalam bersikap, berucap, dan mengambil keputusan ya. Di kedepan hari intinya itu aja, bahagiakan diri kamu, munculkan energi positif, kamu akan dapat banyak pintu berkat, banyak pintu rezeki ya. Saya cuma bilang Pisces, jangan pernah membatasi hidupmu dengan menutup diri dengan energi negatif ya. Energi negatif itu yang membatasi kamu, sehingga kamu nggak bisa maju, sehingga energi positif kamu tuh berkurang, kamu lebih dominan ke energi negatif, sehingga rezeki, kesehatan, kebahagiaan itu tertutup ya. Itu karena diri kamu sendiri belum move on ya. Itu yang saya bilang, universe berpesan, cintailah diri kamu, berikan energi positif, dengan sendirinya keuangan, kebahagiaan, kesehatan, dan semua yang kamu inginkan itu akan datang ya. Yang penting intinya kamu menerima diri kamu dulu apa adanya, kamu juga harus bersyukur, kamu cintai diri kamu happy pada diri kamu bahagiakan diri kamu ya. Tidak usah pikir yang lain dulu. Kalau kamu sudah berkeluarga, bahagiakan anak kamu. Tidak usah pikir orang yang sudah pernah meninggalkan kamu ya. Gak usah. Tidak usah membenci, tidak usah mendendam. Lepaskan dan maafkan ya. Intinya seperti gitu. Kamu maafkan diri kamu maafkan orang yang pernah menyakiti kamu, lepaskan, hidup baru, dan move on, lebih banyak action, memberikan energi positif,
dengan sendirinya apa yang kamu mau akan datang, ya. Intinya gitu aja. Karena kamu menutup hati dengan kebencian, kepahitan, dendam, itu berkat atau energi atau apa yang kamu inginkan itu tidak akan bisa universe kasih. Kenapa? Karena kamu membatasi diri kamu, menutup pintu untuk berkat itu bisa masuk ke kamu, ya. Itu karena diri kamu saja, bukan karena kenapa ya saya selalu nasibnya gini, kenapa ya, itu karena sebenarnya dari kamu aja. Jadi kalau kamu mau menerima energi positif, silahkan buka hati kamu dengan hidup baru. Jangan ada kebencian, kepalsuan, dendam, nggak usah, ya. Kita maafkan aja, maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, maafkan juga diri kita yang tidak pernah memperdulikan dengan hati kita, ya. Karena gini ya, badan kita itu beda dengan jiwa kita, ya. Jadi harus sinkron, ya, antara kamu, ya. Jadi kamu harus mencintai diri kamu dulu, baru bisa mencintai orang, ya. Itu aja sih yang saya bisa readingkan dan saya bisa sampaikan juga pesan universe kepada kamu, ya. Semoga bermanfaat, yang bagusnya diambil, yang buruknya dibuang, atau kamu bisa mengambil berjaga-jaga, ya, dalam mengambil keputusan, ya. Dan semoga resonate, ya. Bisa kalian ketik di kolom komentar apa yang harus kamu perbuat, ataukah kamu bisa curhat, ya, terserah, ya. Oke, saya pamit dulu, ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini, ya, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.